Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Nah, pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini berjudul Sinden Pengabdi Setan part yang ke-6. Jadi part yang ke-6 ini ya merupakan kelanjutan part yang sebelumnya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Dio Seta. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Pagi pun kemudian datang, aku dan Cahyo yang juga tertidur di teras terbangun dengan suara beberapa warga yang memulai aktivitas paginya. Maaf, saya ketiduran, ucap Mas Miko seperti itu. Haha, nggak apa-apa mas, malah bagus kan bisa istirahat, balasku. Mas Miko ini pamit sebentar untuk kembali ke rumah untuk mencari makan sapi peliharaannya dan juga mengecek kebunnya. Nanti mungkin Gendis dan juga Pak Pram yang antar sarapan, jelas Mas Miko. Iya mas, motor suwun ya mas. Tenang saja, balasku. Beruntung semalam kutukan sinden itu tidak menyerang desa ini, tapi jadinya kami kesulitan menerka kapan sinden-sinden itu akan datang, atau memang mereka sengaja menunggu agar kami lengah. Permisi mas, Pak Pram datang dengan bersama Gendis membawakan sebuah rantang. Monggo Pak Pram masuk. Kamu masih libur Gendis? Tanyaku. Iya mas, ini Gendis masakin bayam sama bandeng, dicobain ya, balas Gendis. Yang benar, kamu yang masak? Tanyaku. Gendis kemudian mengangguk. Gendis memang sudah sering bantuin ibunya masak dari kecil. Masakannya sama enaknya dengan masakan ibunya, jelas Pak Pram. Seketika Cahyo merebut rantang itu dari tanganku. Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Mumpung bandengnya masih hangat, sini biar aku yang urus, ucap Cahyo yang segera membawa rantang dari Gendis ke dapur. Gendis tertawa melihat reaksi Cahyo. Kami pun lesehan ditikar di ruang tamu sambil menunggu Cahyo menyiapkan perlengkapan makan. Kami sudah mendengar cerita mengenai Baskoro mas, buka Pak Pram. Mohon maaf Pak, kami sudah mencoba untuk menolongnya sebisa mungkin, tapi kami gagal. Ya, bukan salah Mas Danan. Kami juga sudah mendengar semua ceritanya dari Miko, tapi kami khawatir akan seseorang lagi, ucap Pak Pram. Siapa Pak? Itu Mbah Jurip. Dia juga punya anak dan juga istri di kampungnya. Aku menatap Pak Pram dan juga mengetahui maksudnya, namun ini tidak mudah. Ya, Mbah Jurip sudah terlena dengan pemberian iblis berwujud sinden itu. Mungkin saja ia juga sudah lupa dengan keluarganya. Ya Pak Pram, bukannya Mbah Jurip sudah hampir membunuh Bapak? Tanyaku yang masih tidak menyangka Pak Pram masih berniat menolong Mbah Jurip setelah apa yang ia lakukan kepada Pak Pram. Itu kan urusan lain. Setidaknya ia harus terlepas dari pengaruh iblis itu dan hidup untuk menebus dosa-dosanya, ucap Pak Pram, dan aku mengangguk mengerti dengan maksud Pak Pram itu. Sementara itu aku mendengar suara langkah kaki Cahyo yang mendekat. Wah, ini sih menu istimewa, ucap Cahyo yang membawakan piring-piring dan lauk ke hadapan kami. Ah, sebentar Jul, kayaknya ada yang salah nih, ucapku. Apa Tonan? Ucap Cahyo. Ini orangnya 4, kok ikan bandengnya cuma 3? Wah, iya, kayaknya ada kucing yang ngambil tadi di dapur, ucap Cahyo. Iya percaya, kucingnya pakai sayur kan? Ucapku sambil mengambil rantang berisi ikan bandeng dan kemudian membagikan satu-satu ke piringku, Pak Pram dan Gendis. Lah, laku gimana Nan? Tanya Cahyo yang tidak kebagian lauk ikan bandeng. Ya ini dicium aja, biar bisa ada aroma bandengnya, ucapku sambil mendekatkan piringku kepada Cahyo. Nah iya lumayan kan, ucapnya sambil nyengir. Pak Pram dan Gendis hanya menggeleng melihat tingkah Cahyo.
Namun setidaknya kami bersyukur pagi ini kami dapat merasakan sarapan pagi yang tenang dan damai sebelum bersiap menghadapi malam-malam berikutnya. Malam itu suara kentongan kembali terdengar di ujung timur desa. Kami segera bergegas menuju arah suara itu dan menemui Pak Bram yang sudah berada di sana terlebih dahulu. Sayup-sayup aku mendengar suara tembang yang dinyanyikan oleh sinden yang tidak dapat kutemui wujudnya. Kali ini istri Pak Cipto, ucap Pak Bram. Aku mengangguk dan meminta izin untuk memeriksa keadaan Bu Cipto. Matanya terbelalak, ia tidak menjawab apapun yang kami teriakan kepadanya. Ini yang kurasakan saat kami mendengar alunan tembang yang dinyanyikan sinden terkutuk itu. Ini Nan, Cahyo mengeluarkan sepasang batu yang kami bawa dari langgar Watu Bumi. Aku mencoba mendekatkan pada Bu Cipto dan memukulkan batu itu satu sama lain. Bukan seperti suara batu yang saling beradu, tapi suaranya seperti sebuah besi yang beradu dan menciptakan gema kecil yang panjang. Tolong, tolong. Tiba-tiba Bu Cipto tersadar, ia terlepas dari kutukan tembang sinden itu. Cahyo, batu ini benar-benar berguna, ungkapku pada Cahyo. Cahyo terlihat tersenyum senang ketika mengetahui usaha kami membuahkan hasil. Bu, ibu nggak apa-apa, ucap Pak Cipto yang segera memeluk istrinya yang tengah ketakutan itu. Berhasil Mas Danan? Tanya Mas Jatmiko yang baru datang. Aku mengangguk dan seketika ekspresi Mas Jatmiko terlihat senang. Hal ini terjadi beberapa kali dan suara kentongan terdengar dari beberapa tempat menandakan ada korban lain. Namun setiap warga yang terkena kutukan bisa pulih dengan suara yang dikeluarkan oleh sepasang batu itu. Jatmiko berinisiatif mengumpulkan kentongan yang ada di setiap rumah warga dan membagikannya dengan rata ke seluruh warga untuk memberi sinyal apabila ada warga yang terkena kutukan lagi. Dengan begitu, Pak Pram yang kami percayai memegang batu itu bisa dengan cepat menolong warga lainnya. Beberapa jam setelah tengah malam, suara tembang itu mulai tidak terdengar lagi. Sudah tidak ada lagi warga yang terkena kutukan, Pak. Tanyaku memastikan pada Pak Pram. Sudah Mas Danan, terima kasih, ucap Pak Pram yang mengembalikan kedua batu itu kepada kami. Aku saling bertatapan dengan Cahyo yang sudah mengerti maksudku. Kalian ingin kembali ke pendopo? Tanya Pak Pram seperti itu. Iya Pak, kami harus mencari cara agar kutukan itu bisa benar-benar dimusnahkan, balasku. Berarti kalian ingin menghadapi lagi sinden-sinden itu lagi? Wajah Pak Pram terlihat khawatir. Iya Pak, tidak ada pilihan lain. Pak Pram mencoba mengerti niat kami, tapi sepertinya ia memang benar-benar sangat khawatir. Kalian tidak perlu lagi ke pendopo, ucap Jatmiko yang baru datang dengan terengah-engah. Kami harus Mas, mereka sudah datang sendiri, potong Mas Jatmiko. Seketika aku dan Cahyo panik. Kami segera meninggalkan balai desa menuju arah yang ditunjukkan oleh Jatmiko. Benar ucapan Jatmiko, saat kami keluar sudah terlihat beberapa sosok dari beberapa sudut desa. Kalau kutukan tidak bisa menghabisi kalian semua, biar Joko Garu yang menyelesaikan, ucap sosok sinden yang menyerupai Nyai Lindri yang berdiri di gerbang desa, tempat ia menggantung dirinya sendiri saat sebelumnya. Berbeda dengan saat bersama Mbah Jurip, sosok Nyai Lindri kali ini begitu menyeramkan dengan kulit wajah yang sudah membusuk dan wajah penuh amarah. Nyai Lindri, maafkan kami semua. Kami tidak berani menyelamatkanmu saat itu, ucap salah satu seorang warga yang berusaha meredam dendam Nyai Lindri. Nyai Lindri hanya tersenyum pada kala itu. Ya, namun senyuman itu memberi perintah pada sosok makhluk hitam Joko Garu. Kali ini aku bisa melihat sosok itu dengan sangat jelas. Sosok seorang panglima bertubuh hitam dengan mata yang cacat. Seolah mengerti maksud Nyai Lindri, Joko Garu yang berjalan setengah merangkak menghampiri warga desa itu dan bersiap melibaskan tangannya yang berkuku tajam dan penuh amarah. Beruntung Cahyo sudah tiba di sana dan juga menghadangnya.
Semua warga berkumpul di balai desa. Jangan jauh-jauh dari Danan, perintah Cahyo. Jatmiko mengerti dan juga mengarahkan semuanya warga, atau mengarahkan semua warga maksudnya, untuk memasuki balai desa. Mas Danan tidak membantu Mas Cahyo? Tanya Pak Pram. Aku menggeleng. Kalau hanya Joko Garu, seharusnya Cahyo bisa menghadapinya. Alangkah lebih baik bila Mas Danan dan Mas Cahyo tidak meremehkan demit itu, ucap Pak Pram. Kami tidak meremehkan, tugasku di sini adalah melindungi kalian dan mempercayakan Joko Garu pada Cahyo. Ada sosok yang belum terlihat hingga sekarang. Bisa jadi dia bisa menyerang warga desa. Balasku. Mbak Curip. Aku mengangguk. Pertarungan besar seolah akan terjadi di tengah desa. Suara sinden yang mengalun mengiringi pertempuran Cahyo dan juga Joko Garu. Aku mempercayakan sepasang batu langgar watu bumi itu pada Pak Pram untuk terus memukulnya selama pertarungan Cahyo berlangsung. Wanasura, kita selesaikan ini dengan cepat. Teriak Cahyo yang disambut dengan suara auman hewan buas yang menggema ke seluruh desa. Seketika kekuatan Wanasura merasuk ke lengan dan juga kaki Cahyo. Joko Garu menarik tombaknya dan menyerang Cahyo. Namun dengan kekuatan Wanasura, Cahyo bisa bergerak dengan lincah melompatinya dan membalas serangannya. Beberapa kali Joko Garu tersungkur menerima serangan Cahyo. Wajah Nyai Lindri pun berubah kesal. Dasar demit goblok, melawan monyet saja tidak becus, teriak Nyai Lindri. Joko Garu menyerang Cahyo dengan membabi buta, namun selalu berakhir dengan tubuhnya yang dipentalkan dengan kekuatan Wanasura. Sudah, tidak usah ikuti perintah sinden keparat itu. Panglima sepertimu tidak pantas diperintah oleh setan busuk seperti mereka, ucap Cahyo. Joko Garu terhenti seolah berpikir, namun Nyai Lindri menyanyikan sebuah tembang yang merubah ekspresi Joko Garu. Seketika air mata Joko Garu menetes di rongga matanya yang kosong itu. Ia pun berubah semakin beringas dan kemudian membuat Cahyo kerepotan. Gendis lagu ini, ucap seorang anak yang menghampiri Gendis. Iya, itu adalah Kia. Berarti cerita almarhum eyangmu tentang Joko Garu itu benar, balas Gendis. Aku menoleh kepada mereka dan menceritakan tentang apa yang mereka maksud. Maksudnya Gendis dan juga Kia apa, Pak Pram? Tanyaku pada ayah Gendis. Pak Pram kemudian mengusap kepala Gendis dan mulai bercerita tentang sosok seseorang panglima di kerajaan yang dulu pernah berada di sekitar tempat ini. Zaman dulu itu ada dongeng di desanya tentang seorang panglima yang sangat dikenal oleh rakyatnya. Prestasinya dalam mengalahkan musuh-musuhnya membuatnya menjadi cukup dikenal. Panglima itu dekat dengan rakyat dan sering bergabung dengan warga di keramaian. Sampai suatu ketika sebuah kekalahan perang menyapu semua prajuritnya dan luka yang ia terima mengambil penglihatannya. Awalnya ia ingin berusaha menerima keadaan, namun yang terjadi saat ia kembali ke tempatnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ia ingin mencoba kembali berkumpul dengan warga desa. Walaupun ia tidak dapat melihat, ia bisa mendengar langkah kaki semua orang yang menjauhinya. Ia kemudian sesekali ke istana, namun pendengarannya yang semakin tajam selalu bisa mendengar hinaan atas kondisi fisiknya saat ini. Panglima, sekarang dia lebih pantas dipanggil sebagai kacung. Bahkan kacung pun masih berguna. Memang kekalahan dari pertempuran sebelumnya mengakibatkan kerugian banyak bagi kerajaan. Banyak warga yang tidak bersalah ataupun anggota keluarganya dihabisi oleh prajurit kerajaan musuh, dan Joko Garu dikambing hitamkan sebagai penyebab kekalahan kerajaan ini. Joko Garu meninggalkan istana dengan penuh amarah, namun tidak ada yang peduli. Ia hanya terjatuh dan terus terjatuh setiap melalui tangga istana. Tidak ada yang peduli dengannya. Seluruh orang di kerajaan itu membenci dirinya karena fitnah yang ditunjukkan kepada dirinya. Ia benar-benar tidak tahu sudah berjalan sampai mana tanpa ada yang bisa ia lihat. Ia hanya mendengar semua cacian dan umpatan dari semua warga. Ia menangis sejadi-jadinya, namun semua warga malah mentertawakannya.
Ia terus menangis hingga sampai di sebuah tempat di mana ia tidak bisa mendengar siapapun lagi. Sampai saat ia kehabisan tenaga, ia mendengar suara tembang yang merdu yang dinyanyikan oleh seseorang. Awalnya ia tidak peduli, namun suara itu terdengar semakin dekat hingga seseorang menyentuh tubuhnya. "Tuan Panglima, biar saya yang mengobati Tuan," ucapnya. Awalnya Cokogaru tidak mau, namun perempuan itu tidak memaksa. Ia hanya menemaninya sambil menyanyikan tembang yang menenangkan Cokogaru hingga Cokogaru menerima tawaran wanita itu. Perempuan itu mengajak Cokogaru tinggal di rumahnya. Ia merawat Cokogaru dengan penuh perhatian hingga menimbulkan perasaan di hati Cokogaru. "Seandainya saja aku bisa meminangmu menjadi istriku," ucap Cokogaru. Namun ternyata yang diinginkan dari perempuan itu lebih dari itu. Perempuan itu menyanyikan sebuah lagu dengan merdu mengelilingi Cokogaru. Ia menyentuh wajah hingga seluruh bagian tubuhnya dengan kulitnya yang halus. Cokogaru merasakan tubuh perempuan itu begitu dekat dengan aroma wangi yang tercium dari tubuh perempuan itu. Tubuh Cokogaru bergetar, jantungnya berdebar, merasakan sensasi yang belum pernah ia rasakan bahkan sebelum kehilangan penglihatannya. Apa yang diharapkan Cokogaru terjadi. Perempuan itu mencium bibir Cokogaru. Dan saat tangannya mencoba memeluk perempuan itu, ia merasakan perempuan di hadapannya ini tidak mengenakan sehelai pun benang di tubuhnya. "Kamu bisa mendengar suara merduku setiap saat, Tuan Panglima. Kamu juga bisa terus menyentuh tubuhku dan juga menikmatinya sesuka hatimu. Namun ada satu syarat," ucap perempuan itu. Apa syarat itu?" "Aku mau kita menyerahkan jiwa kita pada setan di Gunung Utara untuk mendapatkan kekuatan membalas dendam pada Sang Prabu dan seluruh rakyatnya." Cokogaru yang tergoda oleh pesona wanita itu dan terbakar dendam oleh perlakuan raja dan rakyatnya tidak berpikir panjang dan mengiyakan permintaan perempuan itu. Mereka melakukan ritual di Gunung Utara dengan menjual jiwanya pada iblis untuk mendapatkan ilmu hitam yang mampu membalaskan dendamnya. Kekuatan Cokogaru menjadi tidak terkira. Ia menghabisi seluruh prajurit dan juga rakyat yang ia temui. Setelahnya ia kembali untuk bercinta dengan wanita yang mempengaruhinya itu. Ia terus-menerus melakukan itu dan berhasil membunuh panglima dan pejabat kerajaan yang menghina dirinya. Namun saat ingin membunuh sang raja, serangannya terhenti. Raja berhasil menangkap wanita yang dicintai Cokogaru terlebih dahulu. Wanita itu tetap meminta untuk membunuh sang raja, namun sang raja mengancam akan membunuh wanita itu jika Cokogaru melawan. "Aku ingin melihat apakah kamu berani membunuh istrimu sendiri," ucap wanita itu. Rupanya wanita itu adalah sang ratu yang pernah diusir dari istana. Ia ingin membalas dendam atas segala penghinaan yang diberikan kepadanya. Saat mengetahui kenyataan itu, Cokogaru kehilangan keinginannya untuk bertarung. Seluruh prajurit menangkapnya. Sang ratu yang berkhianat dan Cokogaru pun dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup di alun-alun kota. "Seburuk-buruknya dirimu, makhluk yang berada di tahta itu jauh lebih menjijikan," ucap sang ratu yang sudah terikat di sebuah tiang bersama dengan Cokogaru. Cokogaru tidak membalas ucapan itu. "Setidaknya biar tembang ini menemani perpisahan kita." Api yang menyala berkobar membakar kedua tubuh yang masih bernyawa. Bukan suara teriakan yang terdengar, namun suara tembang yang mengalun merdu mengantarkan kepergian Cokogaru sebelum disusul oleh seseorang yang dicintainya. Rasa penyesalan dan jiwanya yang sudah digadaikan oleh iblis dimanfaatkan oleh abdi setan lainnya sebagai budak mereka. "Rupanya ada kisah kelam di balik makhluk itu," ucapku. Suara tembang yang dinyanyikan Nyai Lindri itu adalah suara yang mengingatkannya pada perempuan yang dicintainya, ucap Pak Pram. Aku mengerti dan segera memberi isyarat pada Cahyo. "Maafkan aku, Cokogaru. Aku yakin geni Paraloka Pak Le atau air hujan dari Nyi Sendang Rangu bisa menenangkanmu, tapi untuk sekarang kamu harus menyingkir dari tempat ini," ucap Cahyo. Serangan beringas Cokogaru ditahan oleh Cahyo.
dengan sebuah pukulan tombak yang ia gunakan patah berkeping-keping. Joko Garu pun terkapar di tanah tanpa bisa bergerak sedikit pun. Namun saat itu aku masih bisa melihat air mata menetes dari matanya. Nyai Lindri terlihat panik, namun kepanikannya seketika reda saat muncul sosok sinden berwajah hitam, keriput berjalan sedikit bungkuk menghampiri dirinya. Tidak hanya itu, saat ini juga muncul sosok-sosok perempuan dengan pakaian sinden di atas pohon-pohon desa dengan wajah yang pucat juga. Sosok itu juga terlihat duduk dengan anggun di atap-atap rumah warga desa. Desa ini sudah dikepung. Ngapunten Nyai Jiwonto, sepertinya Joko Garu gagal, ucap Nyai Lindri dengan sangat sopan pada makhluk itu. Kami pun semakin waspada, sepertinya sosok sinden yang paling tua itu adalah pemimpin mereka. Mati kalian! Terdengar suara teriakan seseorang yang mencoba membunuh warga desa dengan keris di tangannya. Aku sudah mempersiapkan hal ini. Sukmaku sudah terpisah dan menahan serangan orang itu dengan keris kami yang saling beradu. Lindri, akan kubunuh mereka semua untukmu. Jangan pergi, Lindri. Jangan pergi. Itu adalah Bajurip, seseorang yang sebelumnya sombong kini patuh terhadap sosok sinden yang ia banggakan di depan Baskoro. Ia terus memohon perhatian dari Nyai Lindri, namun sebaliknya Nyai Lindri hanya membuang muka. Apa yang harus aku lakukan agar kamu kembali, Lindri? Ucapnya yang mencoba mendekat pada Nyai Lindri. Sayangnya Nyai Lindri menatapnya dengan jijik, yang membuat Bajurip menahan diri untuk mendekat. Buktikan dulu apa yang kau ucapkan, ucap Nyai Lindri saat itu juga. Bajurip menyayat lengannya beberapa kali dengan kerisnya. Darah bercucuran dari tangannya dan membasahi tanah di bawahnya. Ini untukmu, Lindri, ucapnya sambil menahan sakit. Saat itu berbagai sosok makhluk mendekat menuju darah yang ditumpahkan oleh Bajurip. Kobaran Panaspati, wanita tanpa wajah, pocong berwajah hitam, hingga roh yang berkentayangan. Mereka menjilati darah yang keluar dari tubuh Bajurip dan terus meminta lebih dari tubuhnya. Aku yakin makhluk-makhluk itu akan ia manfaatkan untuk menghabisi warga desa hanya untuk memenuhi dendam Nyai Lindri. Alunan suara kembali terdengar. Kali ini suara itu tidak hanya terdengar dari Nyai Lindri. Suara itu terdengar dari seluruh sinden pengabdi setan yang berada di seluruh sudut desa ini. Mereka melayang meninggalkan tempatnya dan mengepung kami semua. Lalu kemudian babak ke-6, Kirana. Bayaran untuk mendapatkan kesaktian secara cepat tidaklah murah. Ilmu hitam mampu memuaskan nafsu penggunanya untuk menuntaskan dendam, mendapatkan kekuasaan, menaklukkan dan mendapatkan hal duniawi yang mereka inginkan. Panaspati, sosok bola api hitam yang melayang-layang di atas desa, hadir di sini dengan perintah Bajurip yang menuruti perintah Nyai Lindri hanya karena hawa nafsunya. Ular siluman yang terikat dengan keris pusakanya juga telah bersiap menyerang warga desa. Tidak cukup dengan itu, Bajurip juga memanggil sosok roh pocong hingga makhluk yang harusnya sudah tenang di alam sana, seolah Bajurip mengarahkan segala ilmu yang ia bisa kali ini. "Mbah, kamu sudah gila, Mbah. Kamu gak sadar bayaran atas itu semua?" teriak Cahyo mencoba memperingatkan. Sayangnya aku tahu ini semua sudah terlambat. Aku tidak peduli. Selama Nyai Lindri ada di sampingku, apa saja akan aku lakukan demi dia, balas Bajurip dengan wajah yang sudah berubah drastis sejak sebelumnya. Wajahnya benar-benar seperti seseorang yang kehilangan akal. Ia seperti ketakutan dan putus asa, seolah sangat takut kehilangan Nyai Lindri. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Tetap stay tune di channel ini ya teman-teman, karena cerita kelanjutannya pasti akan sangat seru untuk kalian nantikan. Jadi jangan kemana-mana dan tetap stay tune di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah support channel ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini, serta kalian subscribe channel ini dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.